Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih wanita kita, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang damul haid atau darah haid. Ya, ini merupakan sebuah pembahasan yang cukup krusial di kalangan kaum muslimat, karena ini merupakan permasalahan yang khusus bagi mereka, dan juga permasalahan fikih yang berkaitan dengan damul haid ini, kata para ulama, ini termasuk permasalahan yang cukup rumit, ya, karena kebanyakan pengambilan hukumnya itu dibangun di atas percobaan atau tajrubah, ya. Dan setiap wanita tentu berbeda-beda, ya, sehingga tidak asing, ya, di telinga kita. Terkadang kita mendapati cukup banyak perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah haid ini, ya, misalnya tentang minimal waktu haid, ya, atau maksimal waktu haid, ya, minimal waktu suci dan lain sebagainya. Dan ini tidak perlu kita terheran-heran, karena sebagaimana tadi kita sebutkan, para ulama berusaha untuk mencari yang paling mendekati dalil, dan karena di sana tidak ada dalil yang pasti yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, tapi mereka membangunnya di atas penelitian mereka pribadi, maka sehingga pun terjadilah beberapa pendapat dalam masalah ini. Dan ini merupakan suatu hal ujian bagi kita semua, ya, dan kita sebagai muslim dan muslimah berusaha untuk mencari yang menurut kita paling mendekati kebenaran, atau kita mengikuti ahli ilmu dalam hal ini. Nah, wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, darah haid disebutkan oleh para ulama, di antara sifat dari darah haid yaitu adalah darah yang berwarna hitam, ya, dan juga atau kehitam-hitaman, ya, dan juga dia sifatnya adalah kental, ya, dan memiliki bau yang tidak sedap, ya, dan keluar dari seorang wanita dari tempat tertentu, yaitu keluar dari rahimnya di waktu-waktu yang tertentu. Itu adalah pengertian dari darah haid. Dan haid, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, merupakan sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla untuk para wanita. Dan ini merupakan takdir untuk mereka, sudah ditakdirkan seperti itu, ya. Sehingga seperti permasalahan yang dulu pernah kita bahas, ya, bagaimana seorang atau hukum seorang wanita mengkonsumsi obat untuk menunda haid dalam rangka supaya dia bisa puasa Ramadan full, gitu misalnya, ya. Maka dulu sudah pernah kita jelaskan, seandainya pun seorang wanita tidak bisa puasa Ramadan secara full karena adanya haid ini, itu bukan merupakan sebuah aib, ya. Itu sebuah hal yang wajar, dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya, ummahatul mukminin dan sebagainya, ya. Jadi mereka membiarkan yang terjadi seperti itu, ya. Jadi karena itu merupakan sebuah takdir, ya, ditakdirkan seorang wanita setiap bulannya rata-rata memiliki hari-hari tertentu datangnya darah haid ini. Nah, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Ya, di perkara ini, yaitu haid, merupakan sebuah perkara yang sudah ditakdirkan Allah kepada seluruh para wanita. Jadi tidak perlu risau dengan adanya hal ini, ya, karena ini sudah merupakan fitrahnya mereka. Nah, kemudian di sini disebutkan wanita pertama yang haid yaitu adalah Hawa, ya, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya awal terjadinya haid yaitu terjadi pada ibu kita Hawa tatkala diturunkan dari surga, ya, menuju dunia. Dan berkaitan dengan masa maksimal atau minimal waktu haid, di sini memang terkadang kita dapatkan beberapa pendapat di kalangan ulama, ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada batasannya, ya, minimal dan maksimalnya, ya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan minimalnya itu
1 hari ya, dan maksimalnya adalah 15 hari ya. Adapun minimal waktu suci yaitu adalah 15 hari dan ya intinya di situ ada sebagian pendapat di kalangan ulama, sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya tidak ada batasan bagi waktu suci atau waktu banyaknya maksimal waktu haid tersebut ya. Sebentar. Waktu suci masuk. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu sedikit untuk haid yaitu adalah 1 hari 1 malam dan paling banyaknya adalah 15 hari ya. Dan biasanya itu 6 atau 7 hari itu biasanya. Adapun waktu suci maka minimalnya adalah 15 hari dan biasanya itu 23 atau 24 hari dan adapun maksimalnya maka tidak ada batasannya ya. Jadi terkadang wanita ada yang tidak haid sampai berbulan-bulan ya. Jadi ini berkaitan dengan minimal atau maksimalnya waktu haid atau waktu suci. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah permulaan waktu haid dan berakhirnya. Ya. Waktu haid yaitu dimulai dengan keluarnya darah ya, di waktu-waktu yang memang seorang wanita bisa mengeluarkan darah ya. Dan darahnya itu adalah berwarna hitam, kental, dan berbau tidak sedap. Ya. Adapun berakhirnya waktu haid, maka dapat dilihat dengan 2 cara. Ya. Yang pertama yaitu dengan melihat bahwasanya tempat keluarnya darah tersebut telah kering. Ya. Yaitu dengan cara seorang wanita bisa meletakkan di farjinya, mungkin sesuatu dari kain atau kapas dan sebagainya. Kemudian apabila terlihat ya setelah diletakkan itu dilihat tidak ada darah ya yang tersisa, sudah kering, maka ini menunjukkan bahwasanya dia telah suci ya. Adapun cara yang kedua yaitu biasanya akan keluar seperti air yang berwarna putih yang biasa keluar dari rahim seorang wanita tatkala haidnya telah selesai ya. Jadi salah satu dari 2 cara ini itu adalah cara menentukan kapan seorang wanita telah selesai masa haidnya. Kemudian sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya para sahabiat itu bertanya kepada Aisyah ya, dan mereka mendatangi beliau dengan membawa kapas yang di situ ada flek berwarna kuning ya, yaitu masih ada bekas darah haidnya ya. Mereka bertanya kira-kira kalau tandanya seperti ini itu sudah selesai haid atau belum ya, sudah boleh sholat atau belum ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la ta'jilna ya, janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat adanya al-qussah al-baydha, yaitu air yang berwarna putih, dan ini cairan yang biasanya ma'ruf lah ya, dikenal di kalangan wanita tatkala mereka selesai dari masa haidnya ya. Apabila kalian telah melihat itu, maka barulah kalian itu suci ya. Jadi 2 cara ini yaitu dengan memasukkan kain atau kapas ke dalam farjinya apabila sudah tidak terlihat ada bekas darah, maka itu telah suci. Dan cara yang kedua yaitu dengan keluarnya al-qassah atau al-qussah al-baydha, yaitu cairan yang berwarna putih dari tempat keluarnya darah haid. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yaitu tentang permasalahan as-sufrah wal qudrah, yaitu tentang permasalahan flek ya, flek yang warna kuning-kuningan atau keruh seperti itu ya. Di sini disebutkan as-sufrah dan qudrah atau flek, yaitu adalah cairan yang biasa dilihat oleh seorang wanita yang mana
dia itu seperti kurang lebih seperti nanah gitu ya, dan agak berwarna kekuningan seperti itu ya. Dan biasanya seorang wanita melihat flek ini itu setelah berhentinya darah ya, atau setelah kering gitu ya, setelah selesai haid ya. Maka apabila flek ini itu terlihat setelah suci ya, jadi misalnya seorang wanita haid ya, kemudian dia yakin sudah suci ya, misalnya seperti tadi dengan memasukkan kapas atau keluarnya cairan berwarna putih yang menunjukkan dia telah suci. Terus setelah itu mungkin besoknya keluar flek-flek seperti ini ya, maka ini tidak dianggap sebagai haid ya, alias dia sudah suci. Yang mana hal ini sebagaimana hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an ya. Kami dahulu tidak pernah menganggap flek yang keluar setelah wanita suci itu termasuk dari haid ya. Jadi kalau keluarnya itu setelah benar-benar suci, maka ini tidak dianggap haid, alias dia tetap boleh melakukan sholat ya. Namun apabila flek ini keluar berterusan ya, berkesinambungan setelah haid ya, jadi keluar haid, masih dalam masa keluar darah haid, tapi tiba-tiba darahnya nggak keluar, terus gantian flek yang keluar ya. Maka ini kata para ulama, ini dianggap tetap haid ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama yaitu apabila seorang wanita telah yakin dia suci, ya, kemudian dia tidak mendapatkan air untuk mandi besar, ya, untuk mensucikan dirinya setelah haid, ya, maka dibolehkan baginya, dan ini benar-benar kalau memang habis air ya. Jadi dulu pernah kita bahas ya. Jadi harus mencari dulu ya. Jadi kalau begitu misalnya airnya tidak ada, coba dicari dulu ya. Kalau bisa beli ya, kalau memang harganya itu dengan harga yang standar ya, bukan harga yang benar-benar dinaikkan dan dia kebetulan tidak terlalu membutuhkan uang tersebut, maka dia harus beli air kalau seperti ini. Tapi kalau ternyata airnya benar-benar habis, misalnya dia sedang berada di tengah hutan misalnya ya, tidak ada air dan dia sudah mencari ke sekitar beberapa meter gitu ya, dia sudah mencoba mencari dan tidak mendapatkan air, dan dia tidak yakin ada di suatu daerah itu ada air yang dekat darinya, maka dia boleh bertayamum ya. Jadi pendapat yang lebih sahih, tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, termasuk juga haid ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat dan dia sudah suci dan dia tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum kemudian sholat ya. Begitu pula boleh bagi dia bertayamum kemudian melakukan hubungan suami istri ya, dengan syarat tidak ada air atau dia tidak bisa membeli air ya. Kemudian poin yang kedua, apabila darah haid keluar dari seorang wanita melebihi masa kebiasaannya ya. Jadi mungkin ada seorang wanita yang biasanya haid 6 hari atau 7 hari ya. Terus kebetulan pada bulan tersebut dia haid sekitar 10 hari seperti itu. Maka apakah haid yang terjadi setelah hari-hari yang biasanya dia haid ini termasuk haid atau tidak? Maka kata para ulama, dia tetap dianggap haid selama tidak lebih dari 15 hari ya. Jadi sebagaimana tadi telah kita katakan bahwasanya kebanyakan atau waktu maksimal darah haid adalah 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari dan ternyata masih keluar darah, maka ini dianggap darah istihadhah, dia sudah boleh sholat, tapi dia punya kewajiban setiap masuk waktu sholat dia harus wajib untuk memperbarui wudhunya ya. Jadi itu permasalahan apabila darahnya tetap keluar melebihi waktu biasa dia haid ya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu apabila darah tersebut sempat terhenti ya. Jadi misalnya ada seorang wanita dia haid 3 hari misalnya ya. Kemudian dia suci 2 hari, kemudian keluar darah lagi misalnya ya. Maka kata para ulama, apabila keluarnya darah yang kedua kali itu masih dalam
tempo maksimal hari haid, ya, tadi kita telah ketahui bahwasanya maksimal hari haid adalah 15 hari. Ya. Jadi kalau keluarnya darah haid tersebut masih dalam hitungan 15 hari dari awal mula haid, maka ini dianggap haid. Ya. Masa sucinya tadi, ya, masa suci yang berada di tengah-tengah haid tadi, ini dianggap dia belum suci. Ya. Jadi at-tuhru bainal haidhaini fahuwa haid. Ya. Jadi apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti kalau dia misalnya selama 2 hari suci itu dia puasa, misalnya puasa Ramadan, maka puasanya tidak dianggap dan dia harus mengqadha. Ya. Ini konsekuensi hukum dari mengetahui permasalahan ini. Ya. Jadi patokannya adalah selama masih 15 hari, ya, dan di situ keluar darah ragi, maka masa suci antara 2 haid ini dianggap dia belum suci. Ya. Meskipun mungkin terkadang kita mendapati ada ya sebagian pendapat yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan masa suci yang terletak di antara 2 haid itu dianggap suci. Ya. Namun pendapat yang saya pribadi lebih condong kepadanya bahwasanya itu bukan termasuk masa suci. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu permasalahan apakah seorang wanita hamil itu bisa haid atau tidak. Ya. Madhab jumhurul ulama, kebanyakan ulama menganggap bahwasanya wanita yang sedang hamil itu tidak bisa haid, ya, alias darah yang keluar apabila seorang wanita sedang hamil terus dia melihat darah, di sini adalah darah ya semacam darah istihadhah, ya. Jadi bukan darah yang disebabkan oleh haid. Ya. Dan ini juga karena secara logika namanya haid itu adalah terjadi karena pembuahan yang gagal. Ya. Sedangkan wanita yang hamil itu kan ya sedang mengandung. Ya. Jadi secara logika pun kurang lebih ya bertentangan seperti itu. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat dia memang bisa haid, tapi ke jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya wanita hamil itu tidak bisa haid, sehingga apabila seorang yang sedang hamil melihat ada darah, dia tetap wajib sholat. Nah, ya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan apa yang diharamkan atas wanita haid dan nifas. Ya. Hal pertama yang diharamkan bagi wanita yang haid yaitu adalah sholat, ya. Yang mana hal ini sebagaimana kita ketahui, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Ya. Bukankah seorang wanita itu tatkala haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa, maka itulah yang menunjukkan kekurangan pada agamanya. Ya. Dan juga sebagaimana hadis Mu'adzah, ya, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah apabila kita telah suci, kita perlu mengqadha sholat yang kita dulu tinggalkan? Maka Aisyah pun berkata, ya, dahulu kami bersama Nabi SAW, beliau tidak pernah menyuruh kami untuk mengqadha sholat tatkala haid. Ya. Maka kami pun tidak melakukannya. Ya. Kemudian berkaitan dengan sholat, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada beberapa hal atau poin yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, apabila seorang wanita haid sebelum asar misalnya, ya, dan dia saat itu belum sempat melakukan sholat duhur, ya, jadi misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum asar dia haid, kebetulan dia lupa belum sholat duhur, ya, maka dia pun nanti tatkala sudah suci dia wajib mengqadha waktu sholat yang dia tinggalkan ini. Ya. Jadi patokannya itu adalah 1 rakaat. Ya. Jadi selama seorang wanita pada waktu tersebut masih bisa melakukan 1 rakaat untuk sholat, ya, namanya dari duhur ke 10 menit sebelum asar, ini waktunya panjang sekali. Ya. Berarti dia wajib sholat. Ya. Misal yang lain, seorang wanita haid tatkala 2 detik masuk waktu zuhur, ya, maka ini tidak wajib sholat duhur, ya, karena 2 detik itu kan kemungkinan besar belum bisa seorang melakukan 1 rakaat itu nggak bisa gitu 2 detik, ya. Beda kalau misalnya 5 menit masuk duhur dia haid, ya, 5 menit itu bisa lah ya 1 rakaat,
maka seperti ini dia wajib mengqadha salat tatkala telah suci. Ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu apabila seorang wanita haid, ya, dia suci di waktu asar, ya, dia suci di waktu asar, ya. Maka apakah dia hanya wajib sholat asar saja, ya, atau dia juga punya kewajiban sholat waktu zuhurnya juga, ya, karena sebagaimana kita tahu namanya sholat zuhur, ya, itu pun bisa dijamak, ya, dijamak takhir dan dilakukan di waktu asar, ya. Maka permasalahan ini memang ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan dia hanya wajib sholat asar saja, ya, karena ya dia diwajibkannya itu pas asar saja gitu loh, ya. Sucinya itu cuma pas asar, berarti yang zuhur pun nggak wajib, ya. Namun sebagian ulama yang lain, dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, mereka tetap mewajibkan sholat yang sebelumnya, ya. Jadi selama sholat tersebut bisa dijamak di waktu si wanita itu suci, maka dia pun tetap wajib mengqadha sholat sebelumnya. Jadi kalau ada wanita suci di waktu asar, dia pun harus melakukan sholat duhur pas asar, karena di waktu asar itu bisa gitu loh, bisa dilakukan sholat duhur jamak takhir seperti itu, ya. Begitu pula misalnya seorang wanita suci di waktu sebelum subuh misalnya, ya, 1 jam sebelum subuh, ya, berarti dia melakukan sholat maghrib plus isya, ya, karena waktu sebelum subuh itu adalah termasuk waktu isya, ya, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat yang lebih hati-hati insya Allah, ya. Meskipun seperti tadi ada pendapat yang mengatakan dia hanya wajib melakukan sholat di waktu dia suci saja. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal kedua yang dilarang dilakukan bagi seorang wanita tatkala dia haid, yaitu adalah permasalahan puasa, ya. Jadi tidak sah puasanya orang yang haid, ya. Dan permasalahan tentang puasa ini di sini ada beberapa poin, ya. Yang pertama yaitu apabila seorang wanita haid dia suci sebelum masuk waktu subuh, ya, tapi dia belum mandi sampai datang waktu subuh, ya. Jadi dia sucinya sebelum subuh, terus dia niat puasa, tapi dia mandinya itu setelah masuk azan subuh misalnya, ya. Apakah seperti ini puasanya sah? Maka jawabannya puasanya tetap sah, ya, selama dia meniatkan untuk puasa di waktu dibolehkannya niat, ya, terutama puasa wajib ini, ya. Puasa wajib harus niat sebelum fajar. Maka dia pun tetap boleh berpuasa meskipun mandinya nanti, ya, setelah masuk waktu berpuasanya, ya. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu apabila seorang wanita haid di tengah-tengah hari dia sedang berpuasa, ya. Misalnya ada seorang wanita puasa, kemudian pas waktu asar qadarullah dia haid, ya. Apakah dia tetap wajib untuk menahan dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari atau tidak? Maka pendapat yang lebih tepat insya Allah yaitu dia tidak wajib untuk menahan dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi dia boleh makan, boleh minum, ya, boleh melakukan hal-hal yang tidak hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi alias dia tidak wajib untuk menahan dirinya sampai masuk waktu maghrib. Nah, kemudian hal yang ketiga yang diharamkan bagi seorang wanita yang haid yaitu adalah melakukan hubungan suami istri, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Jauhilah wanita tatkala mereka sedang haid. Maksudnya jauhi di sini maksudnya jangan berhubungan suami istri, ya. Ini merupakan pendapat ittifaq ijma ulama, ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah, ya. Lakukanlah segala sesuatu, terserah, ya. Kamu mau melakukan apapun dengan istrimu silahkan kecuali nikah, ya. Nikah di sini memang lafadz nikah itu dalam fikih punya dua lafadz, ya. Yang pertama yaitu nikah yang artinya akdun nikah, ya. Dan juga nikah yang artinya adalah aljima atau melakukan hubungan suami istri. Dan dalam hadis ini maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Nah,
Dan di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah apabila sampai ada seorang muslim yang berkeyakinan dibolehkannya hal ini, yaitu halal, melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid, maka orang seperti ini dikhawatirkan bisa keluar dari Islam, ya, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Namun apabila dia melakukannya karena jahil, karena dia tidak tahu, atau dia lupa, ya, atau jadi nggak tahu hukumnya, atau nggak tahu kalau ternyata istrinya sedang haid, ya, maka orang seperti ini insya Allah tidak berdosa dan tidak ada kafarohnya, ya, atas pendapat yang rojih, ya, dan itu pendapatnya jumhur ulama bahwasanya menggauli wanita yang haid itu bertaubat saja dan tanpa ada kafarohnya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu adalah permasalahan apa hukumnya bersenang-senang dengan istri, ya, tanpa ini apa namanya, ya, maksudnya tanpa menggaulinya, ya. Jadi tadi kan disebutkan dalam hadis, ya, jadi lakukanlah apapun yang kalian inginkan, ya, lakukanlah segala sesuatu kecuali menggauli istri, ya, jima maksudnya. Nah, maka kata para ulama, jadi boleh apapun seseorang melakukan kepada istrinya tatkala haid kecuali tadi, ya, jadi kecuali di tempat keluarnya darah, yaitu farji, ya. Itu saja yang dilarang, ya. Adapun yang lainnya maka silahkan, ya. Yang demikian sebagaimana hadis tadi, ya, dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya hadis ini dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menginginkan sesuatu dari salah satu istrinya yang sedang haid, maka beliau pun meletakkan di atas tempat keluarnya darah tersebut kain, ya, atau baju, kemudian beliau melakukan sesuatu dengan istrinya, ya. Jadi intinya yang dilarang itu adalah jangan sampai menggaulinya, ya. Adapun hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan atau tidak bersinggungan dengan tempat keluarnya darah wanita tersebut, maka ini dibolehkan. Dan di antara dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kita ketahui Aisyah adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tentu beliau lebih mengetahui hal ini daripada orang lain, ya. Kenapa kok kita tekankan di poin ini? Karena memang sebagian ulama itu ada yang berpendapat tidak boleh bersenang-senang dengan istri saat haid, ya, itu antara pusar sampai lutut, ya. Jadi boleh bersenang-senang kecuali di daerah antara pusar sampai lutut. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti ini. Nah, namun pendapat yang insya Allah lebih tepat, ya, yang dilarang itu adalah hanya di tempat keluarnya darah saja, ya. Dan mari kita simak hadis Aisyah, ya. Jadi ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah, ya, ini uridu an as'alaki an syai'in wa ana astahi, ya. Wahai Aisyah, aku pengen tanya sesuatu kepadamu, tapi aku tuh malu, ya. Jadi faqalat innama ana ummuka wa anta ibni, ya. Kata Aisyah, enggak apa-apa, soalnya kan aku ini ibumu, maksudnya ummahatul mukminin, dan engkau adalah anakku, ya. Faqala ma lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid, ya. Maka sahabat ini bertanya, wahai Aisyah, apa yang boleh dilakukan seseorang suami kepada istrinya yang sedang haid? Maka Aisyah pun menjawab, lahu kullu syai'in illa farjaha, ya. Jadi dia boleh melakukan segala sesuatu kecuali di tempat keluarnya darah haid. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian poin yang selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu tentang permasalahan apabila seorang wanita suci dari haid, maka tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya sampai dia mandi, ya. Jadi selesai haid saja itu bukan sebab dibolehkannya terus suami boleh menggauli istrinya, ya. Tapi di sana ada kewajiban harus mandi dulu. Ya, ini adalah pendapat yang lebih tepat dan pendapatnya jumhurul ulama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yadhurn, ya. Janganlah kalian mendekati mereka, ya, maksudnya menggauli mereka sampai mereka suci. Nah, kata para ulama, suci di sini ada dua macam, ya. Yang pertama suci dari haid itu sendiri, yang kedua sampai dia bersuci, yaitu sampai dia apa? Mandi besar, ya, mandi janabah. Nah,
Kemudian di sini ada permasalahan sedikit ya, meskipun ini permasalahan sampingan, yaitu apabila seorang muslim yang memiliki istri yang ahlul kitab misalnya ya, maka seperti ini pun tetap diwajibkan harus mandi dulu ya, karena permasalahan haid ya, permasalahan haid kemudian suci dari haid ini tidak hanya khusus bagi muslimah saja ya, ayatnya itu umum ya, bagi istri-istri kita ya, bagi siapapun yang dia menjadi istri dari seorang muslim, maka dia pun harus mengamalkan sesuai perintah dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian hal terakhir yang dilarang bagi wanita haid yaitu tentang permasalahan at-tawaf ya. Tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Ini haram dilakukan bagi orang yang haid ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, if'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri ya. Silahkan ya. Jadi beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah silahkan kamu lakukan, dan tatkala itu Aisyah sedang haid ya, sedang ikut haji bersama Nabi SAW. Wahai Aisyah silahkan kamu lakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang haji selain engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci ya. Dan juga larangan tersebut bisa kita kiaskan seperti sholat ya, sebagaimana sholat itu tidak boleh bagi wanita haid, maka tawaf pun juga tidak boleh, karena dalam hadis disebutkan tawaf itu adalah sholat ya, kecuali bedanya tawaf itu kita diperbolehkan berbicara di dalamnya. Dan kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya di sini ada tambahan satu lagi ya, ada satu lagi hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid ya, yaitu meskipun memang ada khilaf ya, tapi tidak apa-apa kita paparkan di sini, yaitu tentang masalah menyentuh mushaf ya. Ini jangan sampai bagi kita atau bagi kaum muslimat yang sedang haid, tatkala dia misalnya termasuk orang yang membolehkan membaca Al-Quran, jangan sampai dia menyentuhnya tanpa penghalang ya. Jadi dia bisa pakai kaos tangan ya, atau kalau zaman dulu itu para salafus sholeh biasanya pakai ranting ya. Jadi membolak-balikkan lembarannya itu pakai ranting biar dia tidak langsung bersinggungan dengan mushaf ya, karena pendapat yang rajih mushaf tidak boleh disentuh dalam keadaan berhadas. Berhadas kecil aja nggak boleh, apalagi berhadas besar ya. Jadi untuk hati-hatinya bisa pakai kaos tangan. Kemudian hal lain, dan juga ini adalah pendapatnya jumhur ulama, dilarang bagi wanita haid untuk membaca Al-Quranul Karim ya. Dan ini terlebih bagi kita yang mungkin, atau bagi kaum muslimat yang profesinya bukan sebagai penghafal Al-Quran atau pengajar Al-Quran ya. Jadi sebagian ulama ya, terutama seperti madhab Malikiyah, itu membolehkan atau memberikan rukhsah bagi wanita yang takut hafalannya hilang ya. Misalnya dia sebagai pengajar Al-Quran ya, atau dia siswi ya, yang memang harus menghafal Quran setiap hari, meroja Al-Quran setiap hari, maka ini diberi rukhsah, tidak apa-apa ya. Adapun kita atau muslimat yang ibu rumah tangga atau yang profesinya yang lain sebagainya ya, yang tidak bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia bisa mencari ibadah-ibadah lain yang banyak. Misalnya membaca tafsir ya, boleh ya kalau membaca tafsir, karena tafsir itu kan kebanyakan perkataan manusia ya, bukan. Jadi patokannya mana yang boleh dibaca wanita haid dan mana yang tidak. Kalau di buku tersebut lebih banyak perkataan manusianya, maka ini boleh dibaca ya. Misalnya tafsir ya, atau misalnya buku tentang tajwid misalnya ya, atau hal-hal seperti itu ya, buku agama dan lain sebagainya, hadis dan sebagainya, maka ini tidak apa-apa ya. Adapun yang kalau kebanyakan isinya adalah Al-Quranul Karim, maka untuk hati-hatinya dihindari ya, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan, dan ada sedikit tambahan tentang permasalahan flag tadi ya. Jadi kalau flag itu tadi sebenarnya kita sampaikan, apabila flag tersebut terjadi setelah suci, maka itu tidak dianggap haid ya. Kemudian kalau itu nyambung dengan haid ya, maka flag tersebut tetap dianggap haid sampai maksimal hari haid, yaitu 15 hari tadi ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, apabila flag tersebut terjadi pas sebelum haid ya. Jadi
dia flek, kemudian baru haid. Ya. Maka di sana memang besar sekali ya perbedaan para ulama dalam masalah ini, ya, karena ini permasalahan yang dibangun di atas ijtihad. Wallahu a'lam, sebatas yang saya dapatkan, insya Allah pendapat yang lebih tepat ini bukan haid. Ya. Jadi flek yang datang sebelum haid, terus dia haid, ya, maka insya Allah ini bukan haid. Sebagaimana keumuman dari hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an. Ya. Namanya flek yang terjadi sebelum haid itu kan berarti terjadi setelah suci. Ya. Dan ini insya Allah bukan haid. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kurangnya ilmu saya sendiri. Dan yang benar itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.